Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Sanggita Putri dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai peranan positif dan negatif mikroorganisme bagi kehidupan manusia. Mikroorganisme yaitu makhluk hidup yang terlihat sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia, harus menggunakan alat mikroskop untuk mengamatinya. Mikroorganisme dianggap berbahaya karena menyebabkan berbagai macam penyakit, tetapi mikroorganisme juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Peranan positif mikroorganisme yang pertama, menguntungkan hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang kedua, pengolahan pangan. Yang ketiga, pengendalian penyakit. Dan yang terakhir, dapat membantu kesuburan tanah. Lalu peranan negatif mikroorganisme yaitu mencemari bahan pangan dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Mikroorganisme yang pertama yaitu virus. Virus ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Virus disebut sebagai metaorganisme karena dapat dikristalkan seperti makhluk tak hidup dan tidak berbentuk sel. Tetapi, virus mengandung DNA dan RNA dan dapat berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya. Contoh virus yang menguntungkan manusia karena adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan beberapa virus menghasilkan vaksin, misalnya vaksin rabies dan vaksin MMR, dan juga menghasilkan cloning gen yang diharapkan dapat menyembuhkan penyakit diabetes dan kanker. Contoh virus yang merugikan manusia yaitu dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti virus influenza atau orthomisovirus yang menyebabkan flu, virus dengue atau flavivirus yang menyebabkan demam berdarah, dan yang terakhir ada poliovirus yang menyebabkan polio. Mikroorganisme yang kedua yaitu bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang berarti tongkat atau barang kecil. Bakteri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel satu dan prokariot. Contoh bakteri yang menguntungkan. Yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt. Ada Rhizobium yang mengikat N2 bebas dengan cara bersimbiosis dengan bindil akar. Lalu yang ketiga ada Streptococcus lactis, yaitu pembuatan mentega. Dan ada juga contoh bakteri yang merugikan, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada Propionibacterium acnes, penyebab jerawat. Ada Salmonella typhi, penyebab tifus, dan ada Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Mikroorganisme yang ketiga yaitu protista. Protista ada yang menyerupai hewan dan ada yang menyerupai tumbuhan. Protista yang menyerupai hewan yaitu protozoa. Protozoa berasal dari kata pro dan zoa. Protozoa memiliki bentuk yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Protozoa yaitu makhluk hidup uniseluler yang tidak berklorofil. Sedangkan protista yang menyerupai tumbuhan yaitu algae. Algae merupakan protista yang berklorofil karena algae dapat melakukan fotosintesis. Contoh protozoa yang dapat menguntungkan manusia. Yang pertama ada Stentor yang digunakan untuk pengolahan limbah. Yang kedua ada Amoeba proteus sebagai pengurai pada organisme lain. Lalu ada juga protozoa yang merugikan manusia. Yang pertama Entamoeba histolica, penyebab disentri. Yang kedua ada Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana. Selanjutnya, peranan algae bagi manusia. Algae yang menguntungkan manusia. Yang pertama ada diatom sebagai campuran semen. Yang kedua gangga merah, yaitu sebagai sumber vitamin A dan C. Dan ada juga algae yang merugikan manusia, yaitu Gymnodium breve menghasilkan toksin yang dapat membunuh biota perairan.
Mikroorganisme yang terakhir yaitu fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah kingdom yang anggotanya merupakan eukariot, sangat beraneka-ragam, dan terdiri dari puluhan ribu spesies. Fungi atau jamur ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Uniseluler disebut dengan homir dan multiseluler disebut dengan hifa. Peranan fungi dalam kehidupan manusia. Fungi yang menguntungkan manusia ada contohnya. Yang pertama, Rhizopus oryzae, yaitu dalam pembuatan tempe. Lalu ada Mucor javanicus, pembuatan tape. Lalu ada fungi yang merugikan manusia juga. Yang pertama, jenis Amanita, penghasil toksin yang dapat mematikan jika dikonsumsi. Lalu ada Claviceps purpurae, yaitu penginfeksi bunga tanaman, serelia, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.